Ini memang topik yang klasikal ya, pertarungan klasik antara negara dengan rakyat ini kalau terkait hutan. Di salah satu sumber literatur ya kita bisa lihat bahwa hutan ini sejak zaman kolonial memang disimpan ya. Kawasan hutan itu arti disimpan, belum dieksploitasi oleh penjajah. Jadi penjajah Belanda itu masih ngurusi tambang, masih ngurusi perkebunan. Nah, daerah-daerah yang hutan yang punya ada potensi tambang itu tidak dibuka akses jalan, sehingga terkesan disimpan, diisolir. Nah, yang ada daerah kekayaan tambang itu diisolir dengan dipasang tanda pal batas ya hutan. Jadi ada tugu-tugu triangulasi bahwa itu adalah hutan dan tidak boleh dibuka jalan ke sana, sehingga harta agraria itu terlindungi dengan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Nah, berkembang ke kemerdekaan Indonesia, setelah Belanda hanya menyimpan, nah di Indonesia ini dieksploitasi. Nah, terjadi apa ya? Perebutan sumber agraria antara masyarakat, khususnya masyarakat adat ya, yang berkekeluargaan, yang turun-temurun menguasai wilayah tertentu, wilayah hutan. Misalnya untuk tanaman-tanaman seperti mereka mengambil dari hutan untuk damar, untuk rotan, kemenyan, itu di Batak sana misalnya kemenyan itu kan endemik tanaman hutan, tidak bisa dibudidaya. Jadi mereka mengambil dari hutan. Nah ini pada akhirnya negara masuk. Nah, negara masuk itu hanya untuk mengambil kayu yang dulu ditinggalkan penjajah, belum sempat digunduli. Nah, kemudian lahir konsesi-konsesi negara Orde Baru lebih memilih memberikan APH kepada penguasa-penguasa, pengusaha-pengusaha untuk mengeksploitasi kekayaan alam agraria itu berupa hutan kepada korporasi. Nah, disinilah ada benturan. Jadi kalau zaman Belanda itu masih disimpan, orang dibatasi. Nah, kalau sekarang orang diusir, kawasan hutan diberikan kepada pihak korporasi swasta, mulai dari APH lah, mulai dari segala macam izin-izin di sana, yang menganggap masyarakat yang sudah ada di sekitar situ, yang sudah turun-temurun, menganggap itu tidak memiliki hak. Berbekal surat konsesi, terjadi perebutan sumber daya agraria di sana. Yang ironisnya, selama dikelola masyarakat hanya mengambil sebatas kebutuhan konsumsi, itu hutan masih cukup lestari ya. Hutan masih mempunyai daya dukung, daya daur ulang. Tapi begitu masuk modal korporasi yang membotai hutan dengan macam-macam alat teknologi dan sangat masif, sehingga hutan menjadi musnah. Tidak sempat lagi dia merecovery karena terlalu banyaknya sumber hutan yang diambil berupa kayu, yang akhirnya non kayu menjadi musnah ya. Keanekaragaman hayati juga musnah. Itu kerugian dari sisi lingkungannya.